Sejarah Indonesia kelas 12. Gerakan Reformasi tahun 1998 dan peran Indonesia menjaga perdamaian dunia. Masa akhir Orde Baru. Masa akhir Orde Baru ditandai dengan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa, menuntut adanya pembaruan di bidang pemerintahan. Faktor-faktor munculnya gerakan reformasi. Pertama, ada krisis politik. Kegiatan politik dilaksanakan oleh beberapa kelompok tertentu saja. Anggota MPR dan DPR serta lembaga lain ditentukan oleh ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Kedua yaitu krisis ekonomi, di mana munculnya neoliberalisme dan juga krisis moneter di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara yang terdampak dari krisis moneter karena hutang Indonesia yang mencapai 137,43 miliar dolar Amerika, serta sistem ekonomi Indonesia yang kapitalis dan sentralis, di mana ekonominya tidak merata antara pusat dan daerah. Ketiga, krisis sosial. Kondisi sosial masyarakat yang terpecah karena krisis ditambah angka pengangguran yang tinggi dan munculnya benturan-benturan sosial antar masyarakat. Yang keempat, krisis hukum. Kekuasaan hukum di Indonesia memilih pada suatu kelompok dan sering terjadi rekayasa hukum dalam proses peradilan. Dan yang kelima, krisis kepercayaan. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus berlangsung dan secara terang-terangan, dan kondisi ekonomi yang terus merosot serta biaya hidup tinggi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dalam aksinya, gerakan reformasi memiliki beberapa tuntutan. Pertama yaitu suksesi pemerintahan. Kedua, amandemen UUD 1945. Ketiga, menghapus dui fungsi ABRI. Keempat, supremasi hukum. Kelima, Indonesia bebas KKN. Dan keenam adalah otonomi daerah. Gerakan reformasi dimulai pada Maret 1998 oleh mahasiswa di berbagai daerah. Karena tidak ada kata mufakat antara mahasiswa dan pemerintah, mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan kelumpuhan kegiatan masyarakat, hingga terjadi beberapa peristiwa, seperti peristiwa Trisakti dan Pisowanan Ageng di Yogyakarta. Pada puncaknya, masa aksi menduduki gedung DPR dan MPR RI pada 18 Mei 1998 untuk memaksa MPR menarik mandat Soeharto sebagai presiden. Pada 20 Mei 1998, berlangsung pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan pemimpin MPR. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan waktu mengundurkan diri Soeharto hingga Jumat 22 Mei 1998. Apabila tidak ada kepastian lebih lanjut, pada Senin 25 Mei 1998, pimpinan DPR akan mempersiapkan sidang istimewa MPR untuk menurunkan Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenannya dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal mula dari Orde Reformasi Indonesia. Dengan naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto merupakan momentum awal dari adanya perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial setelah tanggal 21 Mei. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan Indonesia setelah terjadinya konflik. Pertama, B.J. Habibie melaksanakan reformasi politik, yaitu membentuk kabinet reformasi, melakukan otonomi daerah, pembebasan partai politik, pelaksanaan pemilu 1999, mencabut surat izin terbit,
membatasi jabatan presiden selama 2 periode, dan melaksanakan referendum Timor Timur. Selanjutnya, B.J. Habibie juga melaksanakan reformasi ekonomi, yaitu merekonstruksi keuangan dan perbankan, memperkuat real ekonomi, dan menyediakan jaringan sosial bagi masyarakat yang terdampak krisis. Masa reformasi berlangsung dari pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan masih berlangsung hingga kini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang berlandasan Idil, Pancasila, dan landasan konstitusionalnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Prinsip-prinsip dari politik bebas aktif Indonesia, yaitu Indonesia ikut serta menjaga perdamaian dunia. Indonesia menjalin persahabatan dengan negara-negara lain dan saling menghargai dan tidak ikut campur dalam permasalahan dalam negeri negara lain. Indonesia menjunjung tinggi hukum internasional dan membantu melaksanakan keadilan internasional dengan pedoman piagam PBB. Keikutsertaan Indonesia menjaga perdamaian dunia dapat dilihat dari keaktifan Indonesia mengikuti berbagai konferensi-konferensi. Pertama yaitu ikut serta pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kedua, memprakarsai dan aktif dalam gerakan non-blok. Ketiga, membentuk misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Keempat, memprakarsai dan aktif menjadi anggota ASEAN. Kelima, bergabung dalam organisasi konferensi Islam. Keenam, menetapkan deklarasi Juanda. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Nah, anak-anak, buatlah poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.